Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dengan anggota-anggota saya. Pertama, saya Muhammad Iqbal Saputra, NIM 057, absen 07. Yang kedua, Akila Armalia ATTS, NIM 218, absen 33. Yang ketiga, Inaya Aulia Nursyabani, NIM 224, absen 35. Yang keempat, Novela Renota, NIM 226, absen 36. Yang kelima Maimana, NIM 231, absen 37. Lanjut. Untuk di sini saya akan menjelaskan laporan tentang analisis postur kerja dan identifikasi resiko cedera otot dan sendi dengan metode Nordic Body Map atau yang disebut NBM untuk mengurangi terjadinya musculoskeletal disorders. Eh, untuk yang pertama, latar belakang. Latar belakang memiliki beberapa bagian. Yang pertama, UMKM Pandai Besi Bejo adalah usaha turun-menurun yang menjalankan proses produksi secara manual. Yang kedua, aktivitas seperti menempa besi, memotong, dan mengasah dilakukan dengan alat sederhana dan tenaga manusia. Yang ketiga, aktivitas ini menyebabkan postur tubuh cenderung membungkuk, berdiri lama, dan gerakan berulang, yang merupakan penyebab utama musculoskeletal disorders atau yang disebut juga MSDS. Yang keempat, MSDS berdampak pada otot sendi dan saraf, menyebabkan nyeri dan kelelahan. Untuk yang kelima, jika dibiarkan, dapat produktivitasnya menurun, resiko kecelakaan meningkat, dan kualitas hidup pekerja memburuk. Dan terakhir, oleh karena itu dibutuhkan analisis ergonomis menggunakan metode Nordic Body Map atau NBMT yang tadi untuk mendeteksi tingkat keluhan tubuh pekerja secara sistematis dan memberikan solusi perbaikan. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan masalah. Rumusan masalah mempunyai tiga bagian. Yang pertama, bagaimana tingkat keluhan pada bagian tubuh pekerja berdasarkan hasil analisis menggunakan metode NBM atau Nordic Body Map. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan terjadinya musculoskeletal disorders. Yang ketiga, bagaimana usulan perbaikan untuk mengurangi tingkat risiko terjadinya musculoskeletal disorders pada UMKM Pandai Besi Bejo. Untuk tujuan penelitian juga ada tiga. Yang pertama, mengetahui tingkat keluhan pada bagian tubuh pekerja berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Nordic Body Map. Untuk yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko terjadinya musculoskeletal disorders. Dan yang terakhir, untuk memberikan usulan perbaikan postur kerja untuk mengurangi risiko terjadinya musculoskeletal disorders pada pekerja. Untuk manfaat penelitian sendiri juga ada tiga. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja serta memperbaiki kualitas kerja pada pekerja. Untuk yang kedua, menjadi dasar untuk perbaikan postur kerja guna mencegah terjadinya musculoskeletal disorders. Untuk yang ketiga dan terakhir itu berkurangnya risiko terjadi cedera otot dan sendi yang dapat mengganggu kenyamanan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Saya akan melanjutkan di slide manfaat penelitian. Manfaatnya penelitian ini yaitu meningkatkan produktivitas kerja serta memperbaiki kualitas kerja pada pekerja di di Pandai Besi Bejo. Yang kedua, menjadi dasar untuk perbaikan postur kerja guna mencegah terjadinya musculoskeletal disorders. Yang ketiga, berkurangnya risiko terjadinya cedera otot dan sendi yang dapat mengganggu kenyamanan kerja. Untuk ergonomi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan sistem kerja. Tujuannya menciptakan lingkungan kerja yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien.
Prinsip dari ergonomi, fitting the task to the person, menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan manusia. Ada beberapa postur kerja yang membuat pekerja itu tidak nyaman, yaitu posisi tubuh saat melakukan aktivitas kerja. Yang kedua, postur tidak ergonomis yang bisa menyebabkan kelelahan, nyeri, cedera otot, dan sendi. Untuk jenis postur tubuh itu ada dua, statis sama dinamis. Statis itu posisi tetap, jongkok, dan berdiri lama. Yang kedua, dinamis melibatkan pergerakan otot atau sendi. Resiko postur yang salah, postur tubuh yang salah itu menyebabkan nyeri otot, tekanan sendi, gangguan saraf, pencernaan, hingga produktivitas turun. Untuk musculoskeletal disorders itu sendiri adalah gangguan pada otot, tulang, sendi, tendon, atau saraf. Penyebabnya adalah aktivitas berulang, postur tidak netral, beban statis yang lama. Faktor resikonya itu usia, jenis kelamin, masa kerja, durasi kerja, posisi kerja, dan beban kerja. Contohnya keluhannya itu low back pain, nyeri bahu, leher, tangan, dan kaki. Dan kita akan menganalisisnya dengan metode identifikasi keluhan otot dan sendi secara subjektif yang dilakukan dengan kuesioner berisi 27 bagian tubuh yang terdiri dari 4 skala 1 sampai 4, yaitu tidak sakit, yang kedua agak sakit, yang ketiga sakit, dan yang keempat sangat sakit. Hasil skor yang digunakan untuk mengklasifikasi tingkat resiko dan merancang perbaikan kerja itu dihasilkan dari kuesioner yang telah kita berikan kepada pekerja yang ada di Pandai Besi Bejo. Baik, untuk metode penelitian pada penelitian kami ini, kami meneliti di pekerja UMKM Pandai Besi Bejo. Untuk penelitiannya ini kami langsung pada para pekerja yang melakukan aktivitas seperti menempa, menggeringga, dan finishing logam. UMKM ini berlokasi di Jalan Raya Nanyar nomor 89A Surabaya. Kemudian teknik pengumpulan datanya, kami melakukan observasi langsung untuk mengamati postur dan proses kerja mereka. Kami juga melakukan wawancara kepada pemilik UMKM dan untuk wawancara ini untuk mengumpulkan data yang nanti akan kami butuhkan. Kemudian kami juga memberi kuesioner berupa kuesioner Nordic Body Map untuk menilai keluhan nyeri otot atau sendi. Kemudian metode analisis yang kami gunakan di sini ada dua, deskriptif kualitatif untuk menggambarkan aktivitas dan postur kerja, kemudian deskriptif kuantitatif untuk menjumlahkan skor yang dihasilkan pada perhitungan Nordic Body Map untuk keluhan dan klasifikasi risikonya. Nah, selanjutnya di sini untuk flowchart alur penelitiannya dimulai dari studi lapangan, kemudian studi literatur, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan permasalahan, pengumpulan data, kemudian pengolahan data sendiri di sini pertama kami mengidentifikasi tingkat keluhan MSDS menggunakan NBM, Nordic Body Map.
Kemudian penentuan dan tindakan yang harus dilakukan. Eh, Selanjutnya usulan perbaikan. Kemudian analisis hasil, kesimpulan, dan saran selesai. Hasil penelitian dan pembahasan profil UMKM dan aktivitas kerja yang ada di UMKM Pandai Besi Bejo ini, jenis usahanya ini kerajinan logam manual yang berdiri sudah sejak tahun 1975. Kemudian jumlah pekerjanya ada 4 orang laki-laki berusia sekitar 30 sampai dengan 50 tahun dengan durasi bekerja selama 8 jam. Untuk aktivitas utamanya yaitu menempa. Menempa ini merupakan aktivitas berat dan untuk posisi atau postur kerjanya yaitu berdiri yang terlalu lama. Kemudian yang kedua menggerinda dengan posisi duduk atau jongkok dan terakhir finishing. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada pengolahan data. Berikut kami tampilkan data usia 4 pekerja yang ada di usaha Pandai Besi Bejo ini, di mana durasi bekerja mereka selama 1 hari adalah 8 jam dan istirahat selama 1 jam. Yang pertama masuk dalam tabel 4.2. Tabel ini menunjukkan usia pekerjaan, di mana yang pertama ada Bapak Imam, usia 50 tahun, dan Bapak Suwarno usia 48 tahun, Bapak Edi 30 tahun, dan yang terakhir ada Bapak Abdul 35 tahun. Kemudian tabel di bawahnya, tabel 4.6 ini merupakan skor tingkat risiko. Skor tingkat risiko ini digunakan untuk merekapitulasi eh, tingkat rasa sakit yang dirasakan oleh pekerja dengan eh, sudah mengisi kuesioner Nordic Body Map, di mana rank antara skor 28 sampai 49 itu tingkat resikonya adalah rendah. Kategori warnanya kita kasih warna biru, dengan tindakan perbaikan adalah belum ditemukan adanya tindakan perbaikan. Lalu untuk skor antara 50 sampai 70 ini tingkat resikonya adalah sedang, kategori warnanya adalah hijau, tindakan perbaikannya adalah mungkin diperlukan perbaikan di kemudian hari. Kemudian ada skor antara 71 sampai 91, tingkat risikonya adalah tinggi, kategori warnanya kuning. Kemudian untuk tindakan perbaikannya adalah diperlukan tindakan segera. Yang terakhir ada skor antara 92 sampai 112. Ini tingkat risikonya adalah sangat tinggi, kategori warna merah, dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan adalah menyeluruh dan sesegera mungkin. Lalu di samping kanan ada tabel 4.5, ini merupakan hasil rekapitulasi kuesioner Nordic Body Map, yang dimana kuesioner ini adalah berisi eh, tingkat-tingkat rasa sakit yang dirasakan oleh pekerja, di mana nomor 0 sampai 27 ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan, di mana pertanyaannya berisi tentang eh, rasa sakit yang dirasakan oleh pekerja, entah itu sendi, otot, maupun rasa sakit di bagian tubuh lainnya. Di mana angka-angka 1 sampai 4 ini mewakili setiap tingkat rasa sakit. Angka 1 menunjukkan rasa tidak sakit, angka 2 menunjukkan agak sakit, angka 3 menunjukkan sakit, dan angka 4 adalah sangat sakit. Kemudian nilai-nilai yang sudah didapatkan akan dijumlahkan sehingga dapatkan hasil skor secara total. Lalu ini merupakan hasil dari kuesioner yang tadi sudah saya bahas, di mana setiap nilai-nilainya akan dijumlahkan sehingga menemukan skor untuk setiap pekerja, di mana operator satu atau pekerja satu di stasiun Menempa itu mendapatkan skor 62 dengan tingkat resiko adalah sedang, kemudian tindakan perbaikannya adalah mungkin diperlukan perbaikan di kemudian hari. Operator 2 dengan stasiun Menempa juga memperoleh skor 56 dengan tingkat risiko sedang. Tindakan perbaikannya adalah mungkin diperlukan perbaikan di kemudian hari. Kemudian ada operator 3 di stasiun kerja Megerinda. Skornya adalah 49, tingkat risikonya rendah. Kemudian juga di operator 4, stasiun kerjanya finishing.
dengan skor 40 dan tingkat risikonya sama-sama rendah. Sehingga tindakan perbaikan untuk kedua pekerja ini adalah belum ditemukan adanya tindakan perbaikan. Nah, kemudian tadi ada eh, hasil rekapitulasi yang berisi nilai-nilai tadi itu dimasukkan ke dalam grafik sehingga kita bisa melihat pekerja mana mana saja yang merasakan sakit di bagian mana. Nah, hasil grafik di atas menunjukkan keluhan dari keempat pekerja yang telah mengisi kuesioner Nordi Body Map. Dan pada grafik tersebut menunjukkan bahwa keluhan yang paling dirasakan oleh operator adalah bagian lengan atas kanan, tangan kanan, dan bagian punggung. Selanjutnya ada analisis data. Hasil kuesioner Nordi Body Map dan wawancara dengan pekerja menunjukkan bahwa yang pertama nyeri lengan atas kanan dialami oleh dua pekerja di stasiun Menempa. Ini dikarenakan karena akibat gerakan berulang saat bekerja. Kemudian yang nomor dua, nyeri tangan kanan dirasakan oleh satu pekerja karena harus memegang alat tempa dengan erat secara terus-menerus. Yang ketiga, ada nyeri punggung muncul pada satu pekerja di satu stasiun mengelas dan menggerinda akibat bekerja dengan duduk yang terlalu lama, jongkok, dan kursi yang tidak ergonomis saat bekerja. Kemudian yang keempat adalah keluhan lain seperti nyeri di leher, bahu, bokong, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, ada lutut, betis juga banyak dialami pekerja karena postur kerja yang tidak ergonomis dan aktivitas repetitif. Baik, sekarang saya masuk ke bagian penutup. Dari hasil kuesioner yang kami bagikan menggunakan metode Nordic Body Map, ditemukan bahwa aktivitas menempa adalah bagian kerja yang paling beresiko menyebabkan cedera. Nilai skor yang didapat adalah 62, dan berdasarkan standar penilaian, angka ini termasuk dalam kategori risiko sedang. Artinya apa? Artinya saat ini pekerja memang belum masuk ke kondisi berbahaya. Tapi kalau dibiarkan, bisa menyebabkan cedera lebih parah di masa depan. Makanya, perbaikan posisi kerja tetap perlu dilakukan. Lalu untuk saran dari kami yaitu yang pertama, perbaikan posisi kerja supaya bisa mengurangi kelelahan dan sekaligus meningkatkan produktivitas kerja. Jadi pekerja bisa lebih nyaman dan hasil kerja juga makin baik. Yang kedua yaitu pekerja perlu rutin mengatur ulang posisi kerja mereka, terutama untuk mengurangi keluhan di bagian lengan, tangan, punggung, bahu, bokong, siku, pergelangan tangan, lutut, dan juga betis. Karena dengan menyesuaikan posisi kerja secara berkala, pekerja bisa mencari posisi yang paling nyaman dan lebih ergonomis, sehingga bisa mengurangi risiko cedera dan bekerja lebih nyaman. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang biaya penelitian. Jadi, sebelum kami melakukan penelitian, ada beberapa biaya yang memang perlu dikeluarkan untuk persiapan awal. Yang pertama yaitu ada biaya SPP untuk mengambil mata kuliah metode penelitian. Biaya SPP per bulan yaitu sekitar 1.200.000. Karena satu semester terdiri dari 6 bulan, maka totalnya yaitu 7.200.000. Dalam satu semester, kami bisa ambil maksimal 24 SKS. Jadi, satu SKS itu harganya sekitar 300.000. Nah, untuk mata kuliah metode penelitian ini, bobotnya yaitu 2 SKS. Kalau dihitung, yaitu 2 SKS dikali 300.000, yaitu 600.000 untuk satu semester penuh. Tapi karena penelitian ini dihitung cuma setengah semester, biayanya jadi setengahnya, yaitu 300.000 per mahasiswa. Karena satu kelompok kami isinya 5 orang, maka 300.000 dikali 5 orang yaitu 1.500.000 untuk biaya pendidikan kelompok kami. Next. Selanjutnya yaitu ada biaya operasional. Selain biaya pendidikan, kami juga mengeluarkan biaya untuk kegiatan persiapan penelitian di lapangan, yang kami sebut sebagai biaya operasional penelitian. Biaya ini terdiri dari yaitu transportasi. Kami mengunjungi UMKM tempat observasi, dan untuk itu ada biaya transportasi sebesar 30.000 untuk 3 motor. Selanjutnya yaitu ada konsumsi. Selama observasi awal, kami juga menyediakan biaya untuk makan dan minum tim sebesar 60.000.
Selanjutnya yaitu ada material perkuliahan. Ini meliputi print, kuesioner, fotokopi dokumen, dan alat tulis. Dan totalnya yaitu sebesar 20.000. Nah, kalau kita jumlahkan semuanya, yaitu totalnya menjadi 110.000, dan total untuk biaya prapenelitian ini menjadi 1.610.000. Selanjutnya yaitu ada biaya penelitian. Setelah prapenelitian, kami lanjut ke tahap penelitian lapangan. Berikut rincian biaya yang dikeluarkan. Untuk biaya prapenelitian ini yaitu sebesar 1.610.000, survei lapangan yaitu 50.000, pelaksanaan penelitian yaitu 20.000, video presentasi 20.000, dan video kegiatan di UMKM yaitu 30.000. Sehingga total keseluruhan biaya penelitian kami adalah sebesar 1.730.000. Next. Jadi itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.